Empat buah benda berbentuk bola dan silinder, masing-masing berwujud pejal dan berongga, memiliki jari-jari dan massa yang sama. Jadi ada empat benda, bentuknya beda semua. Keempatnya dilepaskan dari ketinggian H melalui bidang miring sehingga menggelinding tanpa tergelincir. Manakah pernyataan yang benar? 1. Pada keempat benda itu bekerja gaya gesek. 2. Bola berongga tiba di dasar bidang paling akhir. Nomor 3. Silinder pejal bukan yang terakhir tiba di dasar bidang. Nomor 4. Bola pejal akan tiba di dasar bidang bersamaan dengan silinder pejal. Jadi dari empat pernyataan ini akan kita cari mana yang benar. Materi yang kita gunakan pertama momen inersia, nilainya sama dengan K dikali massa dikali kuadrat jari-jari. Nilai K tergantung bentuk benda. Karena ada empat benda yang diceritakan, maka nanti akan ada 4 nilai K. Lalu ingat juga materi momen gaya, nilainya sama dengan gaya dikali lengan gaya dikali sinus theta. Theta adalah sudut antara gaya dan lengan gaya. Berikutnya, dinamika rotasi. Total torsi atau total momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Ingat juga dari hukum kedua Newton, total gaya sama dengan massa dikali percepatan. Oke, kita analisis. Ada bidang miring, tinggiannya H, lalu ada benda yang menggelinding. Karena dia punya massa, pasti ada gaya berat arahnya ke bawah. Ada komponen WY yang tegak lurus pada bidang miring. Ada juga komponen WX sejajar bidang miring. Ada gaya normal. Dan katanya benda menggelinding. Kalau ada suatu benda menggelinding, pasti ada gaya gesek statis. Pernyataan pertama menyebutkan ada gaya gesek. Jadi nomor 1 bernilai benar. Oke, ada 4 benda, berarti ada 4 nilai K. Mari kita cek catatan kita, akan kita dapati nilai K berikut. Semuanya berbeda ya nilai K-nya. Kita analisis lagi menggunakan dinamika rotasi. Dari ketiga gaya ini, yang menyebabkan benda menggelinding adalah Fs. W dan N tidak menyebabkan benda berputar karena arah gayanya menuju pusat benda. Kita sederhanakan, didapat hubungan berikut. Berikutnya, kita gunakan hukum kedua Newton. Cukup 2 gaya ini saja yang digunakan, karena gerakan yang ditinjau arahnya menuruni bidang miring. Benda tidak mengalami gerakan yang tegak lurus bidang miring, hanya sejajar bidang miring saja. Kita jabarkan Vx dan Fs. Sederhanakan, pindah ruas sedikit. Jadi kita peroleh rumusan untuk percepatan. Bentuk ini mengisyaratkan bahwa kalau K-nya makin besar, nilai A-nya makin kecil. Oke, jadi urutannya nilai K dari yang paling besar seperti ini. Kalau kita mengurutkan nilai percepatan, akan terbalik. Seperti ini. Berikutnya kita tinjau dari materi GLBB rumusan jarak tempuh. Kita anggap kecepatan awalnya 0. Pindah ruas sedikit sehingga kita dapat simpulkan bahwa waktu tempuh sebanding dengan 1 per akar kuadrat dari percepatan. Dengan demikian, makin besar nilai percepatan, waktu tempuhnya makin singkat atau T-nya makin kecil. Jadi, berikut urutan waktu tempuhnya. Nomor 2 mengatakan bahwa bola berongga tiba paling akhir. Bola berongga berarti bola kosong. Tidak, dia tidak paling akhir juga tidak paling awal. Nomor 2 salah. Kalau nomor 1 benar tapi nomor 2 salah, jawabannya dapat dipastikan 1 dan 3 yang benar. Tapi yuk kita periksa dulu nomor 3. Silinder pejal bukan yang terakhir tiba. Itu benar. Kita tabung pejal
Dia bukan yang paling singkat, juga bukan yang paling lama perjalanannya. Oke, jadi sudah terkonfirmasi ya, 1 dan 3 benar. Bagaimana dengan 4? Apakah benar itu salah? Bola pejal tiba bersamaan bola pejal. Bola pejal seluruh keempat waktu tempuh ini tidak ada yang sama. Dengan kata lain, keempat benda waktu tempuhnya beda semua. Jadi nggak ada yang bersamaan. Nomor 4 salah. B jawabannya.